Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Lailatul Nasih, guru mata pelajaran Quran Hadis dan saat ini tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Datuk Karama Palu. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kompetensi kinerja di MI Al-Khairiyah Tanjung Wangi, Wawekarya, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kompetensi kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 dengan mengambil tema pada elemen Quran dengan materi mengenal surah Al-Lahab. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, sebelum kita belajar, kita harus apa dulu? Baca doa. Sebelum baca doa, duduknya yang rapi. Baca doa dilanjutkan dengan membaca surat pendek. Siapa yang akan memimpin doa? Jangan kalah dipimpin baca doanya. Duduk siap, berdoa dimulai. Ya, sekarang buku absen dulu ya. Askia, Andi, Sian, Said, semoga segera diberi kesehatan supaya bisa belajar besar. Alsa, Aida, Nurmalida, Safina, Sania, Rekandu, Kanisa, Ulan, Widya, Setiana, Yuda, Data, Zaki Al-Habsib. Sekarang kita buka buku dulu. Pelajarannya apa? Pelajarannya Al-Quran. Dibuka halaman 76. Pelajarannya Al-Quran. Apa kitab suci kalian? Apakah kalian sudah
negara. Sebelum kita lanjut ke materi surah Al-Ahzab, Bu Guru akan menanyakan tentang materi minggu yang lalu. Apakah masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Materinya tentang apa? Takwa. Apa itu takwa? Takwa menuntut rasa agama sedangkan menurut istilah menjalankan perintah Allah itu seperti apa? Sekarang kita lanjut ke materi memahami isi kandungan surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab adalah surah yang ke-111. Ya, surat Al-Ahzab itu surah yang ke-111, terdiri dari 5 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Ahzab itu diturunkannya di kota Makkah. Nama Al-Ahzab itu diambil dari ayat yang ketiga yang berarti gejolak api. Surat Al-Ahzab itu turun sesudah surat An-Nasr. Jadi Al-Ahzab itu diambilnya dari ayat yang ketiga. Dan Al-Ahzab itu mempunyai arti gejolak api. Abu Lahab atau Abdul Uzza. Abdul Uzza itu nama kecilnya Abu Lahab. Dan istrinya yaitu Arwah ini memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah untuk mendakwahkan agama Islam. Jadi Abu Lahab itu menentang dakwahnya Nabi Muhammad. Padahal awal mulanya Abu Lahab sama Nabi Muhammad itu hubungannya sangat baik. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Namun setelah Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan perintah untuk mendakwahkan agama Islam, Abu Lahab langsung menentang, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad. Meskipun dimusuhi dan dihalang-halangi dengan berbagai cara, namun Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwah Islam. Walaupun dihalang-halangi dengan berbagai cara, Nabi Muhammad tetap melanjutkan dakwahnya, dan Nabi Muhammad hanya minta pertolongan kepada Allah. Abu Lahab itu dibantu dengan oleh istrinya. Surat Al-Ahzab memberikan ancaman kepada Abu Lahab dan istrinya karena menentang dakwah Nabi Muhammad. Meskipun harta benda Abu Lahab sangat banyak, tetapi semua itu tidak akan dapat menyelamatkannya dari siksa Allah. Jadi istri Nabi Muhammad itu namanya Arwah, dan juga ikut menentang, menyebar fitnah, mengajak orang-orang agar menentang dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun hartanya itu banyak, tidak akan bisa menyelamatkan dari siksa api neraka. Kita lanjut ke surat Al-Ahzab. Ini adalah surat Al-Ahzab. Mari kita baca bersama-sama. Dan jangan lupa kalau mau baca Al-Quran harus baca apa dulu? Ta'awud. Oke, sekarang dibaca bareng-bareng. A'udzu billahi
Kalista, ayat yang pertama. Tabat yada abi lahabin wa tab. Sapi, ayat yang kedua. Selfie, ayat yang ketiga. Saya naran mutatalahat. Vidya, ayat keempat. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ayla, ayat terakhir. Sania, ayat yang terakhir apa? Ditutup dengan apa? Sodak. Kita lanjut ke mufradat. Mufradat itu arti kata. Ini arti perkatanya. Ayo kita baca bareng-bareng. Tabat yada kedua tangan ma'adat tidak berfaedah maluhu hartanya kasab usaha saya serah dia akan masuk naron api neraka amro'atuhu istrinya atau seorang perempuan Itu arti perkata. Setelah arti itu tadi arti perkataannya, sekarang terjemahannya. Terjemahan yang sempurna yaitu terjemah surat Al-Baqarah. Baca bareng lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Saya naron mutatalahat. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak neraka. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitulah istrinya membawa kayu bakar penyebar fitnah. Ijriha hablum min masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipijak. Itu tadi terjemahan per ayatnya, terjemahan yang sudah sempurna. Jadi kesimpulannya, materi surat Al-Lahab ini tadi menceritakan tentang ancaman Abu Lahab. Karena apa? Karena menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab dibantu oleh siapa? Oleh Istrinya. Materi surah Al-Lahab ini apakah kalian sudah paham? Ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang guru yang bertanya. Surat Al-Lahab itu surat yang keberapa? 11. Surat Al-Lahab tergolong surat apa? Kenapa disebut surah Makkiyah? Diturunkan di kota Al-Lahab itu diambil dari ayat yang keberapa? Al-Lahab itu artinya apa? Api. Apakah masih semangat belajar? Sekarang Bu Guru kasih satu tepuk semangat.
Tinggal kalian pasangkan pertanyaan dengan jawaban yang tepat. Jadi kamu tarik garis. Soalnya apa, jawabannya apa, kamu tarik garis ya. Selamat sekarang dikerjakan. Bu Guru kasih waktunya 3 menit. Adakah yang sudah selesai? Boleh dikumpul yang sudah selesai. Makasih ya pada waktunya. Jadi udah selesai? Sudah. Sudah selesai Pandu? Sudah selesai semua? Nah, ternyata sudah habis materinya. Materi ini sudah selesai. Untuk materi selanjutnya atau materi minggu depan kita akan mengenal surat Al-Insyirah. Kalau hari ini kita mengenal surat Al-Ahad, untuk minggu depan kita mengenal surat Al-Insyirah. Untuk surat Al-Insyirah minggu depan. Tapi tetap surat Al-Ahad ini tetap diingat-ingat karena minggu depan tetap guru tanya. Oke, sekarang berkemas-kemas. Tutup bukunya, masukin tas. Udah. Terus sebelum pulang apa dulu? Tadi mau belajar baca doa, setelah selesai belajar pun harus baca doa. Siapa yang mau mimpin doa? Ya. Sania, bukunya ditutup dulu nak. Oke, dah duduknya yang rapi. Safina dipimpin doanya nak. Siap berdoa dimulai. Doa selesai beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Safina dulu ya. Gimana ya?